Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan pertama di kombinatorika ya, yaitu aturan dasar menghitung ya. Di mana aturan dasar menghitung itu ada dua ya. Pertama ada aturan dasar menambah atau penjumlahan ya. Yang kedua adalah aturan dasar perkalian. Ini menjadi hal yang sangat fundamental dalam kombinatorika. Kita harus bisa membedakan kapan sebuah masalah itu harus dijumlahkan, kapan sebuah masalah harus dikalikan. Saya ingin membuat sebuah ilustrasi ya. Katakanlah saya akan berangkat nih dari Semarang menuju ke Yogyakarta. Dari Semarang ke Yogyakarta itu kita sebut saja ada dua moda yang bisa kita pakai. Pertama kita bisa menggunakan bis ya. Yang kedua kita bisa menggunakan mobil pribadi. Ketika kita memilih bis maka akan ada katakanlah 3 pilihan. Sementara ketika menggunakan mobil pribadi katakanlah ada 4 pilihan. Katakanlah kita punya 4 mobil yang bisa dipakai gitu ya. Kemudian ada 3 bis umum yang bisa kita pilih ya. Maka jika ditanyakan ada berapa banyak cara kita bisa berangkat dari Semarang dan Jogja, maka ini jumlahnya adalah 7 cara. Ya. Sementara pada kasus yang lain dengan trayek yang sama ya. Karena saya akan berangkat juga dari Semarang ke Yogyakarta, tetapi ada syarat bahwa saya harus transit dulu di Magelang. Ya, katakanlah saya transit di terminal Magelang. Nah, jadi dari sini ke sini dulu nih. Dari sini ke sini dulu. Nah, dari Semarang ke Magelang, katakanlah ada 3 pilihan moda yang bisa kita pakai ya. Dari Magelang ke Yogyakarta ada 4 pilihan moda kendaraan yang bisa dipakai. Jadi semisal dari Semarang ada 3 bis ya untuk ke Magelang. Ketika di Magelang ada tersedia 4 bis yang bisa melaju ke Yogyakarta. Kalau ditanyakan ada berapa banyak cara saya bisa berangkat ke Semarang, dari Semarang ke Yogyakarta dengan syarat terus melewati Magelang, maka jawabannya adalah 12 cara. Ya. Nah, ini sama-sama ada angka 3 dan ada angka 4 ya, yang atas dan bawah ini ya. Jadi ini kasus pertama, ini kasus kedua. Nah, apa yang membedakan antara keduanya? Pada kasus pertama ini kita sebut saja dia saling lepas. Nah, ketika saling lepas maka unsur yang satu dengan unsur lainnya tidak memiliki hubungan apapun. Jadi unsur satu tidak berpengaruh dengan unsur lainnya. Artinya kalau kita naik ke bis A, kita bisa saja sampai dari Semarang ke Yogyakarta, bisa sampai kita. Ya. Sementara pada kasus ini, proses yang pertama itu berpengaruh kepada proses yang selanjutnya. Ketika satu proses hilang, maka
semua proses tidak bisa dilaksanakan. Katakanlah saya hanya berjalan dari kita hanya memilih satu ini saja ya, satu kendaraan dari sini, sementara kita tidak memilih ini, maka kita tidak akan sampai dari Semarang ke Yogyakarta. Artinya proses yang di sini itu berpengaruh kepada proses selanjutnya. Yang ketika salah satu proses tidak ada, maka proses kita berjalan dari Semarang ke Yogyakarta juga itu tidak bisa dilaksanakan. Maka ini istilahnya adalah saling bebas. Nah, bedanya apa? Ketika saling lepas, maka yang kita gunakan adalah penjumlahan. Sementara ketika saling bebas yang kita gunakan adalah perkalian. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.